Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Raya Ramadan dengan NIM 6423145 dari kelas 645B26. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil project based learning saya yang berjudul Pengaruh Career Development dan Recognition System terhadap Employee Retention. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini. Employee retention penting bagi perusahaan dikarenakan dengan turnover yang tinggi, perusahaan dapat merugi. Lalu, beberapa variabel yang berpengaruh pada hal tersebut, keduanya adalah career development dan recognition system. Oleh karena itu, kita akan meneliti lebih lanjut. Selanjutnya, yang pertama, pendahuluan. Tantangan employee retention. Pada era globalisasi, mempertahankan karyawan berkualitas adalah kunci. Karyawan yang loyal membawa pengalaman dan keterampilan tak tergantikan. Eh, Variabel yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, career development, merupakan jalur pertumbuhan, pelatihan, dan promosi yang terstruktur. Lalu recognition system, yaitu mekanisme apresiasi kontribusi karyawan baik formal maupun informal. Selanjutnya masuk ke latar belakang masalah. Meskipun teori menunjukkan pentingnya pengembangan karir dan pengakuan, praktik di lapangan seringkali berbeda, menyebabkan tingkat turnover yang tinggi. Lalu, idealitas teoritis. Pengembangan karir menciptakan rasa aman dan loyalitas. Yang kedua, pengakuan meningkatkan motivasi dan rasa memiliki. Lalu, realitas empiris. Karyawan merasa jalur karir tidak jelas, dan pengakuan seringkali hanya formalitas. Next, masuk ke tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh career development dan recognition system terhadap employee retention pada PT XYZ. Yang pertama, pengaruh career development, menganalisis dampak pengembangan karir terhadap retensi karyawan. Yang kedua, pengaruh recognition system, menganalisis dampak sistem pengakuan terhadap retensi karyawan. Yang ketiga, pengaruh simultan, menganalisis pengaruh kedua variabel tersebut secara bersamaan terhadap employee retention. Selanjutnya, masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, yang menggunakan kuesioner daring serta analisis SPSS. Untuk populasi yang digunakan, peneliti menggunakan 40 karyawan PT XYZ dengan sampling jenuh. Lalu uji hipotesis menggunakan uji T parsial dan uji F simultan. Untuk pengumpulan datanya sendiri menggunakan kuesioner daring dengan skala Likert. Dan untuk menganalisis datanya menggunakan regresi linear bergana dengan SPSS 25. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Yang pertama, career development, yaitu X1. Career development merupakan proses terstruktur untuk mengembangkan kompetensi dan kejelasan arah karir karyawan, seperti peluang pelatihan dan pengembangan, jalur promosi dan rotasi jabatan, kejelasan perencanaan karir, serta dukungan atasan dan mentoring. Selanjutnya, variabel recognition system atau X2. Recognition system merupakan mekanisme penghargaan formal ataupun informal untuk mengapresiasi kontribusi karyawan, seperti frekuensi penghargaan, keadilan sistem pengakuan, bentuk penghargaan non-finansial, serta pengakuan terbuka di lingkungan kerja. Next, untuk variabel dependent yaitu employee retention. Employee retention merupakan kemampuan organisasi mempertahankan karyawan berbakat agar tetap bekerja dan berkontribusi jangka panjang bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu loyalitas atau kesetiaan dan dedikasi terhadap perusahaan. Yang kedua, kepuasan kerja. Tingkat kepuasan terhadap pekerjaan dan lingkungan. Yang ketiga, keterikatan emosional, yaitu rasa memiliki dan keterlibatan dalam organisasi. Yang keempat, niat bertahan jangka panjang, yaitu keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan dalam waktu yang panjang. Hasil dari
kuesioner responden yang berjumlah 40 orang responden. Berikut nilai-nilainya. Pertama-tama kita akan melakukan uji kualitas data, yaitu uji validitas. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah klik Analyze, lalu pilih Correlate, pilih Bivariate, lalu masukkan nilai dari X1 hingga X1 total ke kanan, lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari uji validitas dari variabel X1, yaitu career development. Ulangi pada tiap variabelnya seperti sebelumnya. Keluarkan, masukkan X2.1 hingga X2 total ke kanan, lalu klik OK. Berikut hasilnya. Selanjutnya untuk variabel Y, keluarkan terlebih dahulu. Hingga Y total. Masukkan ke kanan, lalu klik OK. Berikut hasilnya dari Y, yaitu variabel employee retention. Keluarkan. Selanjutnya, kita akan melakukan uji reliabilitas. Yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis. Masukkan seperti yang sebelumnya dilakukan, X1 hingga X1 total ke kanan, lalu klik OK. Keluarlah hasil dari nilai Cronbach's alpha dari variabel career development. Lakukan hingga variabel Y. Keluarkan terlebih dahulu. Masukkan X2.1 hingga X2 total ke kanan. Lalu klik OK. Berikut hasil dari nilai Cronbach's alpha dari variabel X2 recognition system. Selanjutnya untuk variabel Y, keluarkan terlebih dahulu. Masukkan Y1 hingga Y total ke kanan. Lalu klik OK. Berikut adalah hasil nilai Cronbach's alpha dari variabel employee retention. Berikutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Klik Analyze, pilih Regression, klik Linear, masukkan X1 total ke kolom independen, X2 total ke kolom independen, lalu Y total ke kolom dependen. Lalu klik Save, centang untuk standardized-nya. Lalu klik OK. Maka akan muncul variabel baru, yaitu spread di sebelah kanan. Zere di sebelah kanan. Lalu kita klik Analyze, lalu pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, lalu pilih one sample KS. Masukkan standardized residual ke sebelah kanan, lalu klik OK.
maka akan dihasilkan hasil dari uji normalitas dengan sampel Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas dengan metode Glaser. Yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Regression, Linear, masukkan X1 total ke Independent, X2 total ke Independent, lalu Y total ke Dependent. Setelah itu, klik Save, centang untuk unstandard result-nya, lalu klik Continue, klik OK. Maka akan menghasilkan variabel baru yaitu res2. Selanjutnya, kita klik Transform, compute variabel, masukkan unstandard result ke sebelah kanan atau res2, tulis ABS res, tutup kurung, tulis ABS res, klik all, pilih ABS, klik OK. Maka akan menghasilkan ABS res. Selanjutnya kita klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear, lalu masukkan X1 ke Independent, X2 ke Independent, dan ABS res ke Dependent. Lalu klik OK. Maka akan menghasilkan hasil uji multikolinearitas, hasil uji heterokedastisitas dengan metode Glaser. Berikut hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Yang pertama, klik Analyze, pilih Regression, Linear, lalu masukkan X1 total ke Independent, X2 total ke Independent, lalu Y total ke Dependent. Selanjutnya, klik Statistik, centang untuk part and partial correlation dan collinearity diagnostic. Klik Continue, klik OK. Maka berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas. Selanjutnya, untuk uji T, uji F, dan koefisien determinasi tidak usah dilakukan pengujian ulang karena sudah ada hasilnya pada pengujian sebelumnya. Berikut adalah hasil dari uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Ini yang pertama adalah uji T. Di atasnya ada uji F. Di atasnya lagi adalah uji koefisien determinasi. Selanjutnya, untuk hasil penelitian atau uji hipotesis, pengujian parsial dan simultan menunjukkan pengaruh yang berbeda pada variabel independen. Yang pertama, untuk variabel career development atau X1, untuk pengujian parsialnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel employee retention. Berdasarkan nilai T hitung 4,706, nilai signifikansi 0,00 yang mana lebih kecil dari 0,05,
Lalu nilai koefisien regresinya 0,816 yang bernilai positif. Selanjutnya untuk variabel kedua, recognition system atau X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel employee retention atau Y. Berdasarkan nilai T hitung minus 0,382, lalu nilai signifikansinya 0,705 yang mana lebih besar dari 0,05, lalu nilai koefisien regresinya minus 0,057 yang mana berhasil negatif. Selanjutnya masuk ke pengaruh simultan dan koefisien determinasi, di mana secara bersamaan kedua variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel employee retention. Sebesar 46,5% variasi yang dijelaskan di mana career development dan recognition system menjelaskan 46,5% variasi employee retention. Selanjutnya 53,5% merupakan faktor-faktor lain yang mana sisa 53,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian. Lalu nilai F itu sebesar 16,067 dengan signifikasi 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05 menegaskan pengaruh simultan dari kedua variabel tersebut signifikan terhadap variabel employee retention. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Career development merupakan kunci, sementara recognition system masih perlu dievaluasi untuk meningkatkan employee retention. Untuk kesimpulannya, career development berpengaruh secara parsial, positif, dan signifikan terhadap variabel employee retention. Lalu recognition system tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel employee retention. Dan untuk keduanya berpengaruh secara simultan terhadap variabel employee retention. Untuk saran bagi PT XYZ, yang pertama perkuat program career development seperti jalur yang jelas bagi karyawan, pelatihan, serta promosi yang adil. Dan yang terakhir evaluasi dan perbaiki sistem pengakuan atau recognition system seperti penghargaan yang relevan bagi karyawan dan konsisten. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.